Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Debbie yang baru saja melahirkan putri yang sangat cantik bernama Lulu. Berbanding terbalik dengan adiknya yang memiliki wajah cantik, kulit yang putih seperti sang ibu, Rara yang merupakan sang kakak terlahir dengan tubuh yang cukup gemuk dan berkulit gelap seperti ayahnya. Sewaktu kecil, Rara selalu dimanjakan oleh ayahnya. Ayahnya selalu memberikan makanan apapun yang diinginkan oleh Rara. Berbanding terbalik dengan sang ayah, Debbie sang ibu justru selalu melarang Rara untuk makan terlalu banyak agar tidak semakin gemuk. Suatu ketika, karena menjadi korban dalam sebuah kecelakaan, ayah Rara pun meninggal dunia. Sejak saat itu, Rara tidak lagi bebas untuk makan dengan porsi yang ia inginkan. Pusing mama lihat kamu udah kayak paus sedampar gini. Kini, Rara telah beranjak dewasa. Semakin hari, Rara terlihat semakin gemuk. Berat badannya juga selalu mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan Rara menjadi bahan perbandingan dengan adiknya Lulu, yang semakin hari terlihat semakin cantik. Hai, kalian tuh beda banget ya adik kakak. Rara sendiri memiliki seorang pacar bernama Dika. Dika sering menemani Rara untuk menjadi sukarelawan dan mengajar di sebuah sekolah untuk para anak-anak jalanan bernama Sekolah Lentera. Sekolah tersebut berada di daerah Kumuh, di dekat tempat pembuangan sampah atau yang lebih dikenal dengan TPA. Karena bantuan mereka ini, Rara dan Dika kerap menerima ucapan terima kasih dari pengelola tempat itu. Dikarenakan, pada masa sekarang ini, sangat jarang terdapat orang yang mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu anak-anak jalanan belajar. Sehari-harinya, Dika bekerja sebagai seorang fotografer sederhana. Di pekerjaannya ini, Dika sering mendapatkan berbagai macam klien yang cukup menyebalkan. Kerap kali, Dika kesal menghadapi klien-kliennya. Tetapi, untung saja ada Rara yang selalu menenangkannya. Sama seperti Rara, Lulu juga mempunyai seorang pacar tampan bernama George. George sendiri merupakan seorang selebgram sama seperti Lulu yang baru saja merayakan pencapaian 2 juta followersnya. Karena ketampanan dan popularitasnya ini, George sering mendapatkan pujian di kalangan teman-teman dari ibunya Rara. George sering mengatur tentang cara berpakaian Lulu agar selalu terlihat sempurna di sosial medianya. Sebagai seorang selebgram, George terlalu memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh para netizen dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan like dan jumlah view yang banyak. Tolong ambilin pisolin. Ya bu. Nih bu. Di rumah, Rara dan Lulu terlihat mendapatkan perilaku yang berbeda oleh ibu mereka, di mana Lulu sering dimanjakan. Sementara Rara selalu saja dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang ia mau dengan alasan agar berat badannya tidak semakin bertambah. Selain menjadi sukarelawan, sehari-harinya Rara juga bekerja di sebuah perusahaan kosmetik lokal. Di kantor, karena tubuh yang terlalu gemuk, Rara sering dibully oleh teman-teman satu kerjaannya. Tetapi Rara tidak pernah membalas ledekan mereka. Untung saja ada seorang teman baik Rara yang bernama Faye yang selalu mensupport dirinya. Faye dan Rara sama-sama tidak terlalu memperdulikan tentang penampilan mereka. Karena kurang good looking, Rara dan Faye sering mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari para karyawan yang lain. Sharing mejanya boleh? Kita lagi nunggu temen ya. Hal ini berbanding terbalik dengan Marsha, Iren, dan Wiwit yang selalu mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena mereka memiliki penampilan yang good looking. Mejanya masih dipakai? Mejanya enggak dipakai kok. Duduk aja, jangan berdiri mulu, ntar varises loh. Ya. Ayo masuk. Nah, nggak apa-apa. Di rumah, ibu dari Rangga memiliki usaha kos-kosan. Penghuni kos-kosan itu antara lain ada Maria yang selalu insecure karena rambut keritingnya, Prita karena tompel besar di dahinya, Neti karena ukuran tiket dan tampangnya, serta Enda yang insecure karena bentuk giginya yang tidak rata. Apa lo? Merem-merem? Nggak apa-apa bang. Sebagai seorang selebgram berparas cantik, Lulu sering mendapatkan pujian dari para netizen. Hingga suatu ketika, ia mendapatkan komentar yang mengatakan jika pipinya terlalu bulat. Lulu pun merasa sedih karena hal tersebut.
Sementara itu di kantor, karena marketing manajer mereka keluar dari perusahaan, Kelvin selaku bos perusahaan Malati mempertimbangkan antara Marsha atau Rara yang akan menggantikan posisi tersebut. Sebenarnya Kelvin lebih memilih Rara untuk menggantikan posisi itu, karena Rara lebih pintar dan juga lebih senior di tempat itu. Namun karena perusahaan mereka merupakan perusahaan kosmetik yang notabene-nya harus mengedepankan penampilan, maka Kelvin lebih memilih Marsha untuk menjadi marketing manager tersebut. Bersama teman-temannya, Marsha bersiasat untuk mengisi posisi marketing manager itu. Karena menurut mereka, Marsha jauh lebih pantas mengisi posisi tersebut dibandingkan dengan Rara. Mimpin. Belajar dandan dulu gimana? Namun sedihnya, pembicaraan mereka itu terdengar oleh Rara yang ternyata juga berada di toilet tersebut. Sepulang kerja, Rara menceritakan kejadian di kantor sebelumnya kepada Dika. Namun menurut Dika, jika Kelvin tidak memilih Rara hanya karena penampilan, maka Kelvin lah yang akan menyesal. Di perjalanan menuju rumah Dika, Rara bertemu dengan para penghuni kos-kosan. Rara menganggap mereka begitu lucu karena bisa menertawakan kekurangan mereka masing-masing. Lucuan juga Raranya Dika. Karena tahu Rara akan datang ke rumah mereka, Ibu Dika memasak berbagai macam makanan untuk Rara. Ibu Dika sendiri terlihat sangat menyukai kedatangan Rara. Rara pun dipersilakan untuk makan yang banyak oleh mereka. Rara pun merasa sangat senang karena diberikan makanan yang begitu enak. Sepulangnya dari rumah Dika, Rara terus teringat dengan perkataan dari Kelvin serta Marsha and the Gang tentang dirinya pada saat di kantor. Lulu dan ibunya pun mencoba untuk memberikan saran kepada Rara. Siapa tahu nanti Lulu bisa kasih saran. Ini masalah orang jelek lu, kamu gak bakal ngerti. Tak lama, Rara meminta maaf dan menceritakan bahwa dirinya tidak terpilih menjadi marketing manager hanya karena ia memiliki penampilan yang kurang bagus. Kemudian, ibunya pun memberitahukan bahwa alasan ia selama ini melarang Rara untuk mengkonsumsi makanan terlalu banyak adalah untuk menjaga penampilan dan juga menunjang karirnya. Sejak saat itu, Rara pun bertekad untuk merubah penampilannya. Kemudian Rara meminta tolong kepada Kelvin untuk memberikannya kesempatan mengisi posisi marketing manager tersebut. Dirinya berjanji, dalam waktu 1 bulan, Rara akan merubah penampilannya menjadi lebih baik. Aduh, ngapa melintang-melintang gini sih? Makan tempat. Kalau gue jemur dia begini, ntar dia jadi ngondoy. Lu ngondoy bukan salah jemur. Emang tugasnya aja tuh terlalu berat. Makanya gue mah bingung. Apa tahu orang pada pengen gedein? Di sisi lain, ibu dari Dika didatangi oleh seseorang yang meminjamkan sejumlah uang kepada dirinya pada saat mereka membutuhkan uang untuk biaya berobat ayahnya Dika yang sekarang sudah tiada. Setelah itu, ibunya menceritakan hal itu kepada Dika. Tak ingin melihat sang ibunda merasa kesusahan, Dika pun berjanji akan melunasi hutang-hutang keluarga mereka. Demi melunasi hutang sang ibu, Dika pun mengambil pekerjaan memotret dari berbagai klien. Dika juga membujuk temannya yang bernama Teddy untuk memberikan dirinya job jika Teddy berhalangan untuk melakukan pemotretan. Kalian pengen punya wajah tirus kayak Di rumahnya, lagi-lagi Lulu mendapatkan cacian dari beberapa netizen yang mengatakan jika dirinya itu tidak cantik. Kemudian Lulu yang merasa sedih menunjukkan hal tersebut kepada Rara. Orang-orang kayak gini tuh cuman caper doang lagi minta di notice. Rara meminta Lulu untuk menghiraukannya dan berkata, jika orang yang memberikan komen hate tersebut mungkin saja tidak memikirkan apa yang sudah ia katakan. Lalu, untuk apa Lulu harus memikirkan perkataan mereka? Setelah itu, untuk memperbaiki penampilannya, Rara mulai menjaga pola makannya. Rara juga mulai pergi ke tempat fitness untuk melakukan olahraga kardio demi membakar lemak tubuhnya. Ya, perutnya supaya nggak gerak-gerak, supaya nggak shaky. Oke, kita coba 10 ya. Tapi rambutnya biar rapi. Gimana gitu biar kalian tambah cantik. Singkat cerita, Rara pun berhasil menurunkan berat badannya secara drastis. Ladies and gentlemen, mari kita sambut, inilah Rara yang baru. Setelah memenuhi janjinya untuk merubah penampilan kepada Kelvin bosnya, kini Rara secara resmi menjadi marketing manager yang baru di perusahaan Malati. Hal ini membuat Marsha and the Gang merasa ange. Ange apa bahasa Indonesianya ya? Ya pokoknya kayak panas gitulah, iri lah pokoknya. Faye sebagai sahabat baiknya
merasa begitu senang dengan pencapaian yang sudah ditorehkan oleh Rara saat ini. Namun, perubahan dari Rara ini tidak selalu mendapatkan sambutan baik di lingkungannya. Dika terlihat tidak terlalu suka dengan Rara yang sekarang karena urusan pekerjaan, menjadi lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya daripada mengobrol bersama Dika seperti biasa. Tak hanya itu, Rara kini juga tidak lagi menghabiskan waktunya bersama dengan Dika. Beneran? Iya, ya nggak apa-apa. Di kantornya tidak seperti sebelumnya. Sekarang, karena penampilan yang baru, Rara mendapatkan sorotan di kalangan pegawai-pegawai tempat mereka bekerja. Karena penampilannya yang sekarang sudah semakin cantik, Marsha mengajak Rara untuk melakukan makan siang bersama dengan dirinya serta Iren dan juga Wiwit. Namun, Faye yang tadinya bersama dengan Rara memilih untuk melakukan makan siangnya sendiri karena merasa tidak nyaman dengan Rara yang meminta dirinya merubah penampilan. Ditambah, Rara yang sekarang lebih memilih untuk bersama dengan kelompok Marsha. Setelah makan siang, Marsha dan teman-temannya berpura-pura untuk meminta maaf kepada Rara karena dulu sering menceritakan hal-hal buruk tentang dirinya. Kini, Rara lebih sering menghabiskan waktu bersama Marsha, Iren dan Wiwit daripada bersama dengan Faye. Beberapa hari kemudian, Dika meminta ibunya untuk membuat masakan karena sebentar lagi Rara akan berulang tahun. Keesokannya, pada pagi hari, Dika menjemput Rara untuk pergi ke sekolah Lentera. Karena cuaca yang sedang panas, Rara mengajak Dika menaiki taksi, sementara motor miliknya diletakkan di rumah Rara. Namun Dika tidak mau, dikarenakan jalanan sedang macet dan mereka bisa terlambat datang ke sekolah Lentera. Karena kesal, Dika lebih memilih untuk menaiki motor seorang diri, sementara Rara menaiki taksi. Setibanya Rara di tempat tersebut, para anak-anak jalanan itu sudah selesai melakukan kegiatan belajar mengajar mereka. Hanya aku bilang kan bareng. Rara pun meminta maaf kepada Dika. Lalu hari ulang tahun Rara pun tiba. Tak hanya keluarganya, Dika dan ibunya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rara. Bersama dengan para anak-anak sekolah Lentera, Dika melakukan persiapan untuk merayakan hari ulang tahun Rara pada malam hari nanti. Sementara itu, di kantor, Rara yang sedang gelisah karena angka penjualan perusahaan mereka terus menurun, diajak oleh Marsha untuk minum-minum bersama teman-temannya setelah pulang kerja nanti, agar pikiran Rara menjadi lebih tenang dan rileks. Tak terasa malam pun tiba. Di sini Rara minum-minum bersama Marsha dan teman-temannya. Kemudian Rara ketiduran dikarenakan terlalu banyak minum. Akibatnya Rara terlambat datang ke sekolah Lentera. Para muridnya sudah tertidur, dikarenakan sudah terlalu lama menunggu kedatangan dari Rara. Dika langsung memarahi Rara, dikarenakan ibunya sudah susah payah memasak untuk Rara, ditambah membuat murid-murid mereka sampai ketiduran hanya untuk menunggu dirinya yang datang terlambat. Dika pun begitu kecewa dengan diri Rara yang sekarang. Makasih ya. Di kantor, karena semakin lama sikap Rara semakin menyebalkan, hubungan antara dirinya dan juga Faye mulai merenggang. Karena berbagai masalah yang menimpa dirinya, kinerja Rara di tempat kerjanya juga mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan penjualan perusahaan mereka mengalami penurunan yang cukup drastis. Tak lama kemudian, pada saat meeting, Rara tiba-tiba pingsan. Dokter mengatakan hal ini dikarenakan Rara melakukan diet secara ekstrim untuk merubah penampilannya, yang mana sebenarnya hal itu tidak baik untuk kesehatan. Scene pun berpindah kepada Dika yang melihat para penagih hutang yang baru saja meninggalkan rumahnya. Dika pun memberikan uang hasil pekerjaannya kepada penagih tersebut untuk membayar setengah hutang mereka. Untuk menutupi setengahnya lagi, Dika mengikuti sebuah lomba fotografi dan meminta Lulu untuk menjadi modelnya. Lulu terlihat sangat senang ketika bersama dengan Dika. Karena berbanding terbalik dengan George pacarnya, Dika tidak terlalu memikirkan soal penampilan. Bentar ya. Sorry ya. Wow. Tak lama kemudian Rara datang. Tentu saja, Rara merasa tidak senang melihat pacarnya memiliki kedekatan dengan wanita lain, meskipun itu adalah adiknya sendiri. Kak Dika tuh cuma mau... Gak usah ikut campur. Udah sana panjat sosial aja ke pacar lain terkenal itu.
Kata-kata kayak gitu mah bakal keluar dari mulut Rara yang dulu. Rara yang dulu apaan sih? Dika sangat kecewa dengan sifat Rara yang berubah sampai sedrastis ini dan pergi meninggalkan dirinya. Dika yang masih terbawa emosi langsung berkelahi dengan preman di dekat rumahnya karena mengganggu Endah yang merupakan penghuni kos-kosan ibunya. Akibatnya, wajah Dika pun memar-memar dan harus diobati oleh sang ibu. Sembari diobati oleh ibunya, Dika menceritakan tentang kekesalannya mengenai sifat Rara yang kini berubah drastis. Ibunya mengatakan, jika mungkin Rara masih dalam pencarian jati dirinya dan sudah keharusan bagi Dika untuk mendampingi Rara yang sedang dalam keadaan seperti itu. Sesampainya di rumah, ibunya menanyakan Rara kenapa Lulu pulang dalam keadaan menangis. Tanya aja sana sama anak kesayangan mama tuh. Cantik kurus dan kecantilan itu. Mendengar pembicaraan ibu dan kakaknya, Lulu langsung datang ke kamar Rara. Rara mengatakan bahwa Lulu tidak akan mengerti tentang permasalahan yang dihadapi oleh dirinya karena Lulu yang terlahir cantik selalu menjadi anak emas di lingkungan mereka. Aku yang hitam gendetin itu cuma jadi anak tiri doang. Dari kita masih kecil semua orang juga tahu kalau mama tuh cuma bangga sama Lulu. Aku gak milih buat lahir kayak gini mah. Lalu untuk menenangkan suasana, ibu mereka menceritakan bahwa dulunya ia merupakan seorang model. Tetapi karirnya harus kandas semenjak melahirkan Rara yang memiliki bobot tubuh terlalu berat, sehingga meninggalkan bekas operasi yang cukup besar dan tidak bisa hilang. Kejadian itulah yang menjadi alasan sebenarnya mengapa Debbie sangat keras kepada anak-anaknya agar anak-anaknya menjaga penampilan mereka. Setelah mendengarkan semua cerita dari ibunya, mereka pun langsung merenungkan kesalahan masing-masing. Lalu, Rara dan Lulu kembali berbaikan. Berkelahinya sudah? Tak lama kemudian, Rara menerima sebuah surat dari Dika. Di dalam surat tersebut, berisi sebuah foto sewaktu Rara masih gemuk yang sedang mengajarkan muridnya di sekolah Lentera. Di baliknya terdapat tulisan dari Dika untuk Rara yang berisikan, "Jika menjadi sempurna membuatmu bahagia, tolong berikan aku waktu untuk menerima hal itu. Karena aku terlanjur mencintai ketidaksempurnaan kamu." Rara terlihat sangat senang menerima surat itu. Ibunya mengatakan, jika Rara sangat-sangat beruntung bisa memiliki pacar seperti Dika. Setelah itu, perlahan Rara kembali menjadi dirinya yang dulu lagi. Ia kembali berteman dengan Faye, sahabat baiknya. Minta tolong. Sogokan. Kemudian Rara meminta bantuan kepada Faye. Entah apa yang direncanakan oleh Rara, tetapi di sini ia mengajak orang-orang yang memiliki perasaan insecure atas fisik mereka, seperti Nettie, Maria, Brita, dan Endah masuk ke dalam mobil mereka. Lalu Rara meminta Dika untuk datang ke rumahnya. Rara pun meminta maaf kepada Dika atas semua kesalahan yang sudah ia lakukan selama ini. Dengan senang hati, Dika pun memaafkan Rara. Ini kenapa? Gak apa-apa, kepentok. Kamu kepentok apa sih? Kepentok restu ibu kamu. Ternyata tujuan dari Rara sendiri adalah meminta Dika untuk mengambil foto mereka semua. Kemudian untuk menaikkan kembali penjualan perusahaan mereka, Rara mengusulkan sebuah ide yang cukup berani, yaitu untuk memberikan wajah baru bagi perusahaan Malati. Sementara itu, Lulu yang sudah terlalu lelah dengan tuntutan George pacarnya, memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Hai guys, aku Lulu, mantannya Joy. Bye. Lalu hari untuk memperkenalkan wajah baru dari Malati pun tiba. Rara mengatakan kepada mereka semua tentang standar kecantikan yang selalu saja membebani para wanita. Dimulai dari cantik itu harus langsing, cantik itu harus putih. Padahal wanita sendiri memiliki rupa yang beragam. Kemudian Rara pun memperkenalkan para wajah yang baru dari perusahaan Malati. Dan ini dia wajah baru dari Malati.
Setelah semua yang terjadi, kali ini Marsha, Iren, dan Wiwit benar-benar mengucapkan permintaan maaf mereka kepada Rara atas semua perlakuan kurang menyenangkan mereka kepada dirinya. Kini, Dika sudah berhasil membayar semua hutang keluarganya. Apa saya bilang? Kalau kamu poni dibuka begitu cantik sekali. Jadi pengen nambah satu. Sini nih, biar kembar. Lihat atuh, ternyata gigi saya tengah keriting-keriting banget ya. Coba lihat dah, foto gue tuh codernya mirip sama artis ya. Foto kamu temani cantik pisan. Ah, Enda, cantikanku. Hebat banget sih, Raranya Dika. Acara orang kaya ini, bodoh. Berkat terobosan yang terbilang berani dari Rara, kini angka penjualan Melati mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karena pemotretan wajah baru Melati yang sebelumnya, Dika kebanjiran pekerjaan untuk pemotretan. Tak lama berselang, teman-teman dari Debbie yang julid itu datang. Mereka mengatakan, jika sekarang tubuh Rara kembali gemuk seperti dulu lagi. Serta, mereka juga mengatakan jika Rara lebih cantik pada saat ia langsing. Kemudian, Rara menjawab, Ternyata cantik juga belum tentu bahagia, Tante.